Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Mari kita langsung saja ke materinya. Perhatikan gelas yang berisi air es. Apa yang terjadi pada bagian luar gelas? Apa yang menyebabkan hal itu terjadi? Coba tuliskan dan sampaikan pendapatmu. Ketika gelas diisi es, maka gelas menjadi dingin. Nah, udara yang ada di sekeliling gelas mengandung uap air. Ketika gelas diisi es, gelas menjadi dingin. Udara yang bersentuhan dengan gelas dingin ini akan turun suhunya, anak-anak. Nah, uap air yang ada di udara pun ikut mendingin. Jika suhunya sudah cukup dingin, maka uap air ini akan mengembun, membentuk tetes-tetes air di bagian luar gelas. Mengembun adalah proses perubahan wujud dari gas menjadi cair. Ada dua contoh peristiwa mengembun dalam kehidupan sehari-hari. Pertama, ketika kalian memasukkan pecahan-pecahan es batu ke dalam gelas, nah sisi luar gelas mula-mula kering. Beberapa saat kemudian, sisi luar gelas terdapat bintik-bintik air. Nah, coba perhatikan ketika kalian naik mobil pada saat cuaca cerah. Kaca jendela mobil bagian dalam kering. Nah, ketika hujan turun, maka kaca mobil bagian dalam menjadi buram. Apabila kalian menempelkan telapak tangan pada kaca, menjadi basah. Bagaimana kedua peristiwa itu dapat terjadi? Mungkinkah es yang mencair dapat menembus gelas? Mengapa sisi luar gelas menjadi basah? Kamu perlu memahaminya. Coba bacalah penjelasan berikut ini. Udara di sekitarmu banyak mengandung uap air. Ketika uap air bersentuhan dengan benda-benda yang lebih dingin, maka berubah menjadi bintik-bintik air. Jadi, tetes-tetesan air di sisi luar gelas bukan berasal dari dalam gelas, akan tetapi tetes-tetesan air ini berasal dari uap air di sekitarnya. Anak-anak telah membaca penjelasan di atas. Coba, adakah kata yang belum kamu pahami? Berdiskusilah untuk memahami artinya. Coba tuliskan hasilnya pada tabel berikut ini. Di sini ada kosakata baru beserta artinya. Yang pertama, proses. Proses artinya urutan pelaksanaan atau kejadian yang saling terkait. Kedua, embun. Embun artinya uap air yang mengalami proses pengembunan, yaitu proses berubahnya gas menjadi cair. Kemudian yang ketiga, cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada saat tertentu dan di wilayah tertentu yang relatif sempit dan pada jangka waktu yang singkat. Selanjutnya yang nomor 4 ada suhu. Suhu adalah suatu besaran yang menunjukkan derajat panas benda. Yang kelima ada uap. Uap adalah titik-titik dari benda cair di udara. Nah, ini membuat kalimat dari kosakata yang tadi anak-anak. Ibu beri contoh. Yang pertama, proses perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Yang kedua, pada pagi hari banyak embun menempel di daun-daunan. Yang ketiga, sore hari biasanya cuacanya cerah. Yang keempat, jika suhunya sudah cukup dingin, uap air akan mengembun. Yang kelima, udara yang ada di sekitar kita mengandung uap air. Coba anak-anak lakukan percobaan tentang menguap. Siapkan alat dan bahan. Siapkan gelas berisi air panas atau hangat. Tutuplah gelas tersebut dengan tutup gelas. Lalu biarkan 1-2 menit.
Lalu bukalah tutup gelas tersebut. Coba perhatikan apa yang terjadi di permukaan tutup gelas. Setelah melakukan percobaan, uap air mengalami penguapan sehingga terbentuk uap air. Nah, uap air yang menempel di tutup gelas ini membentuk titik-titik air karena mengalami proses pengembunan. Ketika tutup gelas dibuka, ada titik air yang menempel anak-anak. Setelah membaca dan melakukan percobaan, coba lengkapi bagian pada tabel berikut ini. Nah, mengembun. Mengembun itu adalah peristiwa perubahan wujud zat yang terjadi pada saat suatu gas melepaskan energi kalor. Nah, contoh peristiwa mengembun sehari-hari adalah dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam diisi es. Kemudian ada contoh berikutnya, kaca di dalam mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan. Nah, itu adalah contoh-contoh peristiwa mengembun sehari-hari. Percobaan di kelas menggunakan es batu dan air. Ternyata lantai di kelas menjadi basah. Nah, Siti meminta bantuan petugas kebersihan sekolah untuk mengeringkan lantai kelas. Petugas menggunakan kain pel dibantu Siti dan teman-temannya. Apakah di sekolahmu mempunyai petugas kebersihan? Coba apa saja tugas-tugasnya? Sekarang lakukan secara berkelompok, wawancarailah orang-orang yang mempunyai peran di sekitarmu. Tanyakanlah tugas dari masing-masing orang tersebut. Nah, di sini ada nama dan perannya. Yang pertama, guru kelas. Guru kelas ini perannya mengelola pembelajaran di kelas dan menyelenggarakan administrasi kelas. Yang kedua, ada kepala sekolah. Perannya mengatur semua kegiatan yang berlangsung di sekolah. Yang ketiga, ada penjaga sekolah. Penjaga sekolah ini perannya melaksanakan tugas pengamanan sekolah dan memelihara dan menjaga barang-barang milik sekolah. Yang keempat, petugas perpustakaan. Perannya mengurus pelayanan perpustakaan, membuat peraturan di perpustakaan, membuat perencanaan untuk mengadakan buku. Yang kelima, petugas tata usaha sekolah. Perannya mengurus kegiatan tata usaha dan administrasi kegiatan di sekolah. Yang keenam, ada guru penjas. Perannya mengelola pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah. Demikian tadi anak-anak pembelajaran kita hari ini, tema 3, subtema 3, pembelajaran yang keempat. Semoga video Ibu bermanfaat untuk anak-anak. Terima kasih sudah menonton video Ibu. Sampai jumpa di video Ibu selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.